Suatu usaha pasti itu ada resikonya. Yang kedua, tidak ada usaha yang langsung instan kita jadi sukses, itu jarang. Jangan sampai usaha berhenti di tengah-tengah, tapi kita berpikir pola pikirnya itu ke depan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mas Winarno, peternak sapi pemula. Dulu saya awalnya itu melihara sapi dari ikut orang tua. Pertama membantuin ya dengan standar skill yang begitu apa adanya itu. Katakanlah kan dari anak-anak desa bisa belajar ngarit. Itu ngikutin orang tua yang dulunya tidak suka ngarit, sekarang jadi hobi cari rumput ya, suka ngarit. Yang pada dasarnya itu hal sepele, tapi dalam beriringnya waktu kebutuhan meningkat daging di pasaran sesuai dengan kapasitas memungkinkan kita untuk mengadopsi lebih banyak peternak-peternak muda yang sekiranya sangat penting untuk kehidupan kita. Yang tadinya kita hanya mengikuti belajarnya waktu, kita akan jadi suka karena tuntutan ekonomi juga ya, asal muasal kita hanya suka jadi hobi sekarang. Tadinya 1, 2, 3 hari, sekarang bahkan tahunan, sudah puluhan tahun. Dulunya saya memelihara sapi 1 atau 2 ekor, sekarang alhamdulillah semakin bertambah tahun, bertambah usia, kapasitas kandang pun meningkat. Ya inilah hasil jeripaya saya tiap hari yang banyak sekali disupport dari teman-teman yang saat ini masih tahap belajar, nggak seperti mereka dengan pengusaha yang kapasitasnya itu memiliki uang banyak untuk modal breedingan atau sejenisnya. Kami hanya anak-anak desa ya, sekiranya peternak pemula. Ini berawal dari 1 ekor bisa banyak seperti ini. Tipsnya gimana ini, Mas? Oh, tipsnya itu Awal mulanya, Mas. awal mulanya dulu saya punya 1, kemudian dikembangbiakan sampai beranak berapa kali, sampai 5 kali turunan. Nah, sampai 5 kali itu akhirnya bibitannya itu sudah tidak bisa diibe lagi, katakanlah sudah majir. Nah, kita ganti indukan, terus anak-anaknya kita jual untuk kebutuhan sehari-hari. Terus ada permintaan dari masyarakat untuk kurban, kita layani ya. Mungkin bisa 1 atau 2 sampai sekarang. Alhamdulillah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tiap tahun kita bisa mengeluarkan beberapa ekor sapi yang siap kurban gitu. Rutin berarti ya, Mas? Rutin. Dalam setiap tahun pasti ada permintaan untuk kurban ya, Mas? Alhamdulillah ya? Ada lah, walaupun sedikit peningkatan. Selain untuk kurban ini biasanya jualnya gimana, Mas? Dalam bentuk daging atau tetap sapi kayak gini, Mas? Kalau setiap harinya itu hari biasa di lain Idul Adha ya, kita itu penyedia, manakala ada seorang petani yang butuh itu kita sediakan. Bahkan ada peternak-peternak pemula mau mencari bibit unggulan atau yang indukan yang siap atau anakan yang masih kecil, kita sediakan. Jadi katakanlah kita hanya jangan sampai usaha berhenti di tengah-tengah, tapi kita berpikir pola pikirnya itu ke depan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan, kan gitu. Nah, tiap hari kita pola pikirnya pasti berubah, ada peningkatan,
kualitasnya bagaimana, perawatan sapi, perkembangannya, itu yang kita kondisikan saat ini, berusaha untuk memperbaiki kapasitas serta memperbaiki manajemen kita. Sebagai permintaan dari luar biasanya kan mencari spek sendiri, ada yang indukan, ada yang sapi anakan, yang kapasitasnya mereka mampu dengan keuangannya sendiri gitu. Kalau jenengan untuk mencegah adanya penyakit gimana Mas ini Mas sehari-hari perawatan Untuk khusus? perawatan sih biasa aja. Ya paling kita menggunakan biasalah seperti diri kita aja. Kita menggunakan obat-obatan herbal yang terutama dari bumbu-bumbu dapur yang biasa kita pakai setiap hari. Gitu. Kalau sapi masuk angin atau sapi kembung itu menggunakan bumbu dapur biasa, pakai jahe, kunyit gitu atau sejenisnya agar sapi itu bisa nafsu makannya tambah. Jadi dengan cuaca yang ekstrim, panas, dingin, ya suhunya berubah-ubah, kita bisa mengobati tanpa istilahnya memanggil dari dinas kesehatan, terutama menjaga pola makan, kesehatan itu sendiri gitu. Kalau untuk pakan ini mutlak pakai rumput ya Mas ya? Iya, mutlak pakai rumput. Belum ada bahan-bahan lain gitu Mas? Belum ada. Ya ampas tahu kayak gitu enggak ya Mas ya? Enggak pakai ampas tahu. Jadi murni rumput. Terus minumnya pun ya cuma air putih, kasih garam lah dikit gitu buat perangsang. Kalau menurutnya jenengan potensi usaha sapi seperti ini kemungkinan berhasilnya gimana Mas? Maksudnya biar anak-anak muda sekarang juga tertarik dengan usaha pemeliharaan sapi seperti ini Mas. Oh gitu ya, jadi gini, kalau jiwa-jiwa anak muda kepenginnya kan suatu hal yang instan ya, yang instan dari hal suatu yang instan biasanya akan cepat terselesaikan kan gitu, jadi menjanjikan. Nah kalau sapi gini Mas, dia prospeknya itu menggunakan kurun waktu, enggak sekalian langsung jadi instan panen gitu, enggak. Jadi kita berlatih di situ kesabaran, keuletan. Nah yang terutama itu hobi. Kalau kita sudah mencintai pekerjaan itu sendiri, pasti akan suatu hal yang menjanjikan gitu. Kalau sapi kan gini, kalau sapi seumpama kita tiap hari itu pelihara sapi ya, pelihara sapi dari indukan, dia bisa nyampe hamil terus beranak ya, itu kandungannya kan sekitar 9 bulan. Nah dari hasil 1 tahun aja itu sudah menjanjikan kalau breedingan gitu. Kalau pembesaran itu memang agak lama pembesaran, terus penggemukan juga biasanya menggunakan modal yang cukup ya. Asupan gizinya itu, pengecotannya itu sangat banyak. Kalau hari biasa kan kita lah cuma kasih makan standar aja, kasih rumput. Tapi pada saat kita bersabar sampai 1-2 tahun, kita akan menuai hasilnya, itu pasti. Berarti baiknya kalau untuk pemula lah, mending breeding ya Mas ya? Mending Mas. breeding. Mending breeding ya Mas ya? Iya. Itu suatu katakanlah kalau orang desa itu mengalami itu celengan lah gitu, tabungan buat masa ya, depan. Iya. Kalau musim ini musim di sini kan musim kering, itu ya cari rumputnya memang agak jauh. Kalau kita nggak nanam sendiri, karena lahan-lahan kering biasanya kan nggak mesti musim kering itu jangka waktunya dekat, ada yang panjang gitu. Kalau kayak kemarin ya ada banjir gede, akhirnya kita susah cari pakan. Nah kita siasati apa aja pun, yang penting membuat si tubuh hewan ini konsumsi makannya itu cukup. Gimana caranya ya, pohon pisang pun kita kasih makan itu bisa gitu. Pohon pisang bisa ya aplikasikan iya. Pohon pisang itu kita cacah sampai halus,
kasih garam sama bekatul gitu. Kita sudah cukup sebetulnya asupannya. Itu manakala mendesak tidak ada rumput gitu loh. Tapi belum memulai beralih ke model-model silase gitu ya Mas ya? Belum kita ya, Mas? belum Mencoba. Jadi, standar aja masih makan rumput biasa. Itu estimasi penjualannya gimana nih Mas untuk 1 ekor sapi ini Mas? Kalau estimasi penjualan biasanya kan kita itu contoh pembelian itu kalau sapi pejantan kalau kita beli masih kecil, katakanlah baru umur 4 atau 5 bulan ya, itu harganya kan kisaran 10 sampai 15 juta ya, tergantung dari jenis sapinya ya. Kalau mencari keuntungan pejantan siap kurban itu kan sampai umur 2 tahun. Nah katakanlah kita sebagai tabungan jangka waktu 2 tahun, kita yang siap kurban itu bisa menghasilkan bahkan itu 25 sampai 30 jutaan lebih 1 ekor sapi. 1 ekor sapi dengan perawatan yang kita jaga ya, kondisinya itu yang bagus, itu bahkan sampai lebih. Kadang ada sapi yang bobotnya luar biasa hampir 1 ton, itu kan di atas rata-rata. Nah asupan gizinya pun itu luar biasa cukup, sehingga pertumbuhannya itu semakin cepat, hampir yang tingkatnya 1 ton itu penjualannya kan sampai 50 juta lebih Mas gitu, 60 sampai 70 juta itu dalam waktu berapa bulan itu Mas? Iya, itu biasanya sapi-sapi yang 1 ton itu umurnya bisa sampai 3 tahunan ya, 3 tahun lebih lah, itu baru maksimal itu. Kalau sapi-sapi yang betina itu kan umur hampir 1 tahun, 1,5 tahun baru kita birahi. Nah itu biasanya buat ambil anaknya, breedingan kan gitu. Tapi untuk pemula memang baiknya breeding aja ya Mas ya? Breeding aja, itu memang menghasilkan sekali. Itu biasanya jenengan ambil sapinya ini modelnya dari masyarakat sekitar atau gimana Mas? Atau pasar-pasar Mas? Kalau pengambilan sapi saya sih ada yang dari petani ya. Kalau semi lah, saya kan belajarnya itu semi. Ada yang ambil dari petani, ada yang ambil dari pasar gitu. Jadi kalau kuotanya kita kurang atau bahkan nggak ada, saya harus pergi ke pasar mencari permintaan dari si petani itu. Kalau ngambil dari petani modelnya biasanya beli atau ditukar itu Mas? Biasanya tukar sapi antar sapi gitu Mas? Oh, tergantung petani itu sendiri permintaannya. Kalau memang dianya mau ngelepas dia jual terus nggak ambil lagi, ya kita bayarin. Kalau seumpama di sini ada sampel atau bahan yang mereka tertarik, ya silahkan ambil, terus mereka punya barter lah, barter sistemnya gitu. Nah, kita yang nambah gitu. Nah, suatu usaha pasti itu ada resikonya. Yang kedua, tidak ada usaha yang langsung instan kita jadi sukses, itu jarang gitu loh Mas. Jadi kita melatih diri kita, khususnya pemuda, pola pikirnya bagaimana memanfaatkan hasil lingkungan sekitar. Jadi apa yang bisa kita petik dari pelihara sapi banyak sebetulnya Mas, terutama itu sebagai jaminan masa tua pun jadi, nah, sebagai tabungan terutama. Yang kedua, kalau kita sudah berkecimpung di dunia sapi, kita menjadi ya rekan bisnis kan banyak, bisa tukar pengalaman, tambah teman, tambah rezeki kan gitu ya. Jadi kita butuh orang lain ada barang, orang lain butuh kita ada barang, bisa saling memenuhi kebutuhan gitu. Kendala terberat yang dihadapi Mas saat ini apa Mas?
Kalau kendalanya, kita mayoritas kan di lingkungan sini itu banyak sekali yang berternak sapi. Kendalanya kita permintaan kuota kurban atau kuota daging di pasaran itu meningkat, tapi kebutuhan kita untuk mengembangkan usaha itu susah karena terbatasnya modal gitu loh Mas. Ya, mudah-mudahan di era ini, tahun ini, pemerhati dari pemerintah, desa, atau kabupaten, atau kota, provinsi, bahkan sekalian itu bisa masuk ke wilayah-wilayah yang kiranya jarang terjangkau dari namanya bantuan usaha untuk peternak-peternak sapi gitu Mas. Udah pernah mencoba membuat ini Mas, kelompok tani gitu Mas? Belum ada di sini, belum ada kelompok tani. Paling ke depan ya Mas, nanti rencana mau dibentuk ya Mas ya? Ya mudah-mudahan nanti kita sama rekan-rekan bisa komunikasi, bisa bentuk atau pengajuan kelompok tani agar di sini masyarakat itu bisa berkembang usahanya, nggak terbatas dari kekurangan dana lah itu. Demikian dari saya, peternak sapi desa, mudah-mudahan bermanfaat di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda yang mempunyai jiwa-jiwa ingin menjadi pengusaha. Ya, tekunilah apa yang kita jalani gitu, terutama itu keniatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.